Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Eueuh duana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Stegmensi Podcast. Seperti biasa mengingatkan bagi yang baru pertama kali melihat ataupun mendengar bahwa Stegmensi Podcast adalah media untuk mengupas tuntas kondisi sekolah di SMK Negeri 1 Sukabumi. Dan pada kesempatan episode kali ini kita akan mengupas tentang efek dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan masyarakat. Baiklah, pada kesempatan ini saya kembali kedatangan oleh dua orang tamu istimewa. Yang pertama adalah Bapak Haji Tatang Kamil SH, selaku Ketua Komite Sekolah di SMKN 1 Kota Sukabumi. Dan yang kedua, saya kedatangan Ibu Lina dari Puskesmas Selabatu, koordinator imunisasi. Mau ngobrol apa, mau curhat apa, nanti kita kupas tuntas semua di podcast Stegmensi. Jangan kemana-mana, ya. Terima kasih. Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Eueuh duana. Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Eueuh duana. Ya, seperti janji saya tadi bahwa hari ini akan terjadi curhat-curhatan antara saya, Bapak Komite, dan Ibu dari perwakilan Puskesmas Selabatu. Saya mulai dari Ibu dulu deh ya. Bu, saya pertama mendengar COVID itu, saya ingat film. Jadi lihat berita, banyak orang yang terjangkit, golepak, bobo, golepak, bobo gitu. Tak iya teh Bu, hari COVID teh kumaha sebetulnya. Jadi bingung gitu nya. Ada yang ngomong, naon cenah COVID, COVID. Tapi rumah sakit penuh. Pan ieu bahaya ini Bu. Modal-modal orang awam ya saya. Naon ieu teh kumaha tuh COVID teh? Kumaha Bu, saresna COVID teh naon gitu. Saya jadi ngebayangkan film itu ya, yang di Wuhan itu ya. Iya Bu, saya film mah ngabayangkeun teh film nya eta naon judulna teh? Train. Iya. Train to Busan ya. Train to Busan. Ya. Train Awalnya, ya. Jogja Solo. Iya betul. COVID itu virus ya, penyebabnya virus. Iya. Ya memang nggak kelihatan. Heeh. Nggak kayak batuk, pilek ya, atau cacar gitu kelihatan ya. Jadi orang percaya. Nah kalau COVID itu penyebabnya itu virus. Ya SARS-CoV-2, jadi memang nggak kelihatan. Kelihatannya efeknya aja tiba-tiba ngagolepak aja tadi katanya ya. Iya. Goler langsung. Iya. Terus penularannya juga kelihatan, nggak ada warnanya, nggak ada baunya ya, nggak kelihatan. Jadi tiba-tiba yang tetangganya yang di sebelah udah kena golepak lagi gitu ya. Jadi nggak kelihatan betul. Nah awalnya itu dulu munculnya di Wuhan, Desember 2019. Makanya kenapa dinamakan COVID-19 karena timbulnya tahun 2019 Desember di Wuhan gitu ya. Kunaon gitu nya pahin COVID teh COVID 010101 gitu. Hiji Januari 2001. Jadi pan lucu gitu kesana COVID teh. Ya gitu. Tapi Bu, COVID ini sebetulnya bisa tidak dilawan sih? Kan Bisa. dulu ya kata kakek saya gini, Iya. Jang, baheula mah ya puguh musuh teh. Bule, paehan. Ayeuna kumaha tuh? Kudu ngalawan saha ieu urang. Kumaha ta Bu? Bisa Bisa dikalahkan. dilawan. Kita kan semuanya sekarang sedang berjuang ya, antara pemerintah sama masyarakat. Ya, antara dua sisi gitu. Kalau pemerintah sekarang melawannya melalui kebijakan-kebijakan ya. Seperti penyelenggaraan vaksinasi ini ya. Terus kemudian ada tracing atau Kalah Bu, kalah ya. Tracing teh kumaha? Tracing. Jadi kalau ada yang ngagolepak gitu ya, kita jadinya ngagolepak aja Pak. Ya Bu, ngagolepak we. Kalau ada yang ngagolepak,
didiagnosa kan ini kenapa, ternyata dia terkonfirmasi COVID-19 misalkan ya. Terus dia kontaknya sama siapa nih di keluarganya. Nah, nanti ada tim dari puskesmas yang melakukan tracing gitu, dites lah dia gitu. Tracing tes geuningan. Tracing itu naon pergi dahareun. bising. Terus Bu, terus. Bahasa buhunnya mah pencarian kasus gitu lah ya. Iya. Penelusuran kasus setelah dilihat kalau ternyata dia positif juga nanti di isolasi mandiri gitu. Kalau misalkan ternyata dia negatif, boleh bebas berkeliaran lagi gitu ya. Itu upaya pemerintah ya melalui tadi tracing, kemudian testing gitu. Testingnya sama yang sehat dan yang sakit sama dua-duanya gitu. Nah, kemudian ada vaksinasi. Ini upaya kita yang terakhir dan tentunya juga nanti ada yang namanya 5M. Sekarang udah pada tahu belum 5M? Apa Bu 5M? Bukan 5 miliar. Oh, ai sudah. Lain ngomongkeun MM gitu asaleng we. Asaleng banget. Yang itu Pak, yang memakai masker. Wah, ini nih diklarifikasi dulu ya Bu. Saya teh pakai masker tuh bawa sudah ada. Terus tapi, kenapa? Karena engap ini. Karena saya dituntut banyak ngomong gitu Bu ya. Tapi saya sudah divaksin komplit 2 kali. Terus swab sudah Bu. Saya pertamanya dijebak sebetulnya sih, tidak sengaja. Sama Pak Insan. Saya dibawa, ayo ulin kemana? Ayo ulin. Oh, saya emang ada ngeulin pan. Haget pisan gitu. Ulin. Nah, di kieu-kieu ulin teh. Digereb. Aing ngambung eleh. Geus digere hiji. Bu, hiji deui kanggo. Teu dipasihan. Sudah di swab. Intinya gitulah. Jadi aman meureun bunya abdi mah nya teu sawios. Tanyanya kapan saurna di swab itu? Kamari. Kamari, Bu. Kamari tah. Esa emut asan teh. Tah, itu dari sisi apa? Pemerintah ya tadi sudah. Sekarang dari Pak Haji ini, Pak. Biasanya kita ngobrol di tempat musuh. Sekarang kita ngobrol di sini. Pak, kumaha ieu kondisi orang tua dengan adanya Covid seperti ini, Pak? Pasti banyak masalah meureunnya sigana gitu, nya lain sigana meureunnya. Pasti. Iya, gimana ta, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat pagi menuju siang. Iya. Obrolannya cukup bagus tentang si COVID ya. Iya. Yang 19 tadi sejarahnya kenapa 19? Entah warah yang kosong aja. Pan urang Sunda mah gitu, Pak, pasti nawar. Nawar Sunda mah. Pika sebeleun memang COVID. Intinya kalau orang tua siswa sampai hari ini greget sekali semua terhadap ini kasus yang terjadi di Republik ini bahkan mendunia ya. Iya. Karena secara tidak langsung orang tua ini sangat riskan terhadap anaknya. Iya. Ongkos sekolah. Tapi itu ide. Nah. Bahkan terjadi perubahan signifikan di anak. Iya. Yang biasanya si anak jam 5 geus ngorejat hudang, sabari jeung kacai, ari ayeuna mah jam 8 geus begitu hudang teh minta pulsa. Jadi gini Bu, punten banyak motor. Jadi di SMK 1 itu setiap hari ada pembiasaan disiplin. Mereka harus apel pagi, mengikuti kegiatan kepramukaan, keagamaan dari Senin sampai Jumat. Jadi sudah terbiasa masuk setengah 7 ya Pak Haji ya. Pulangnya karena moving class dan lain-lain, sudah biasa mereka pulang jam 5 sore. Pasti eta teh leungiteun ya. Sangat. Pasti. Disiplin, karakteristik, kebiasaan terus jati diri SMK itu walah. Iya. Belum lagi kalau ditambah dengan kondisi belajarnya. Betul. SMK kan praktek ya. Betul. Maknya enak. Tadi abdi ngabahas sareng Pak Waka kurikulum sareng Pak Wakeswan. Maknya praktek di WA. Kan mungkin atuh ngelas di WA hancur bener HP abdi. Yang enggak jelas praktekan benernya. Di solderan segala macam kan gitu enggak boleh. HP abdi kan hiji-hiji teh. Terus pembinaan karakter ini Pak Eng sangat benar-benar. Iya. Jadi kami orang tua berharap ini segera sirna dan pembelajaran tatap muka agar segera dimulai. Tapi saya dengar tadi malam juga ada berita-berita kita sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran itu. Sebetulnya saya tuh sebagai komite memberikan motivasi juang terhadap seluruh tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan pendidikan agar memberanikan diri untuk terus mencoba. Agar kebiasaan ini berjalan sehingga kepercayaan
Sebetulnya orang tua mengharapkan itu. Iya, iya. Jadi kalau sekarang tadi ada obrolan awal bahwa nilai kesiapan atau yang sudah anak didik di SMK Negeri 1 ini yang divaksin, saya sangat kaget gitu. Kenapa Iya. baru sekian persen? Iya. Sementara kita punya siswa 2000 sekian. Iya. Baru sekian persen, kenapa ini? Apakah tidak ada sosialisasi atau tidak ada dorongan? Sementara orang tua bertanya terus, Iya. kapan ini Masuk, iya. pembelajaran tatap muka dilaksanakan? Nah sekarang ada feedback dari pemerintah. Hmm. Sok sih aku udah dilaksanakan dengan catatan mana kudu vaksin. Betul nggak? Iya, iya. Nah jadi sekarang saya menghimbau kepada seluruh orang tua, mari sama-sama. Mari kita sama-sama berikan semangat, dorong anak untuk melakukan vaksin. Bahkan saya berharap di SMK Negeri 1 ini, SMA kita, SMK unggulan, is the best, number one di Sukabumi dan di Jawa Barat diperhitungkan, di nasional diperhitungkan untuk melaksanakan vaksin bersama. Iya, iya. Setelah itu pasti kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Semua kegiatan ekstrakurikulernya segala macam dapat dilakukan. Iya. Saya yakin kebersamaan ini merupakan sebuah kekuatan yang insya Allah akan kita dapatkan bersama. Gitu sih kata Kang Eng. Siap. Bu, Ya, siap. mahanya abdi teh. Sebenarnya kan teknisnya kumaha atuh ai vaksin teh. Kan gini Bu ya. Kita harus mencoba untuk menyebarkan informasi nih. Sebetulnya vaksin itu kan sangat menakutkan yang terjadi itu. Jadi kita urai masalahnya sedikit-sedikit. Saya pertama kali divaksin, yang saya lihat itu jarum suntik Bu. Astagfirullahaladzim. Disuntik. Padahal abdi teh lamun ningali jarum suntik taluk Bu. Tapi ya karena saya teh pengen gitu, pengen ada apa namanya, sakola teh yang normal gitulah, divaksin we mending. Alhamdulillah Bu, genut keneh dugi ayeuna. Namanya gitu Bu. Tah jadi sebetulnya kumaha ieu teh vaksin teh gitu. Iya. Kan tadi abdi naros teh kumaha Covid untuk laki-laki kan. Untuk perempuannya naon tadi teh? Kopi dah. Cik Iya. ayeuna tinu vaksin secara teknis dan lain-lain. Kumaha sebetulnya ai vaksin teh Bu supaya diketahui masyarakat gitu. Oke. Ada vaksin, ada vaksinasi. Nah, aya vaksin, aya Aya vaksinasi. vaksinasi. Bedana teh hiji mah vaksin, hiji Jadi- geus dibere sangu. Aya nasian itu kan. Kalau Kumaha, Bu? vaksin itu barangnya, Ya. obatnya. Hmm. Ya, kalau untuk vaksin COVID ini cairan ya, sudah berbentuk cairan. Ya. Itu namanya vaksin COVID-19 ya, CoronaVac. Nah, vaksinasi itu proses pemberian Vaksinnya vaksinnya yang dimasukin ke dalam tubuh. tubuh Namun disuntik. tiasa sama ku obat ge tiasa ku obatnya. Oh. Tapi nggak bisa, harus lewat suntikan. Padahal mah Bu, komunitas sama kanu permenkeun. Apa aja nya? Setuju. Atanapi kanu rokok rasa vaksin. Karena ini bentuknya virus Ya. yang sudah dimatikan ya. Kieu Bu ya. Gitu. Abdi gaduh seriusnya, tapi tong beja-beja Pak Haji. Moal. Kepala sekolah urang teh najan nya ge gede kumisna. Sieun suntikan. Jarum sebenarnya. Tapi Bu abdi salutna naon? Anjeunna sok sanajan sieun disuntik demi anak-anak. Abdi maju disuntik 2 kali, sadinten 2 kali, Pak. Gaduh sertifikat eta ku Porenges atuh gaduh sertifikat. Tuh, Bapak boga sertifikat. Bapak ka mana? Ka Alfa teu bisa. Sertifikat teu bisa dipakai ka Alfamart. Jadi intinya beliau berani Bu, sebetulnya berani. Karena apa? Karena memang sudah dapat informasi yang akurat. Sekarang berarti tugas Ibu di podcast ini menyebarkan informasi akurat ini ke masyarakat. Oke. Selain Siap. disuntik ada cara lain? Tidak ada. Wah, Semuanya disuntik KBG. Tapi kecil Tidak kan ada. jarumnya ya? Ya, kecil jarumnya. Heeh. Kenapa harus pakai jarum? Karena harus masuk ke otot. Oh, berarti pertimbangan teknisnya Iya. karena harus langsung masuk Masuk ke ke otot. otot gitu. Ada tekniknya ya. Jadi kalau vaksin itu kan dia cairan ya. Iya. Cairan virus yang dimatikan kalau yang ini ya. Dia harus masuk ke otot gitu lewat perantara jarum tadi Iya. gitu. Sebagian besar memang manusiawi ya, lihat jarum sieun gitunya.
leutik tapi jadi sieun gitu Ya, ningali gitu. jarum teh gitunya. Nah itu mah nggak apa-apa, nanti kalau misalkan prosesnya itu nggak langsung suntik. Ada yang namanya pemeriksaan screening dulu. Nah, Nah, ya. di screening dulu, di screening sama dokter. Kalau lolos screening, baru masuk ke meja vaksinasi gitu. Nah, di vaksin itu 2 kali, Ya. 2 kali jaraknya. Divaksin sekarang untuk suntikan kedua nanti 28 hari kemudian baru divaksin Nah, lagi. teu tiasa endingna gitu. Tetiasa, kan aya masa nah. Komo sekali gitu. 2 kali. Aya Sekali 2 sakaligus kali. namanya. Oh, Iya, iya, biasa Pak aya jarakna gitu ya. Terus kenapa harus divaksin? Nah, Ya. vaksin itu dia fungsinya untuk melindungi dirinya sendiri, Kebalan ya. iya, kekebalannya untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat Iya, yang iya, namanya iya. herd immunity itu. Iya. Nah, kemudian untuk mengendalikan laju penularan COVID-19. Ya. Kemudian terbentuk herd immunity, Iya. ya, kekebalan kelompok. Dan nanti tentunya pasti ada yang namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Naon wae ta Bu? Kipi teh. KIPI-nya engke mau laka di Oh, beja. Mau laka. makanya. Engke mundur atau merenannya gitu. Nah, sekarang mah manfaatnya dulu deh, Ya, manfaat divaksin gitu. Kenapa harus divaksin gitu? Nah, vaksinasi itu ya, jadi vaksinasi itu ada 2 macam kekebalan itu. Ada kekebalan alami, ada kekebalan buatan. Kalau kekebalan alami itu dia tertular dulu sama yang pasien yang sudah positif COVID gitu nih. Misalkan nih Pak Haji positif gitu. Saya duduk sebelahan gitu, makan Berdampingan bareng gitu gitu. Ya, Nah, tertular lah akibat saya. berdampingan jadi Pak dia mah contoh. Ya, misalkan saya tertular. Ya. Nah, itu namanya kekebalan alami. Jadi kekebalannya terbentuk karena sakit dulu. Ya, Ya, itu sudah saya berarti sekarang saya sudah punya kekebalan nih. Ya. 3 bulan kemudian setelah terpapar saya punya kekebalan. Jadi aman nih saya ya. Ada juga yang namanya kekebalan buatan. Ya. Kekebalan buatan itu dengan cara divaksin. Oh, yang tadi. Iya. Jadi sekarang mah sok pilih Bapak. Ya. Mau tertular dulu atau Bu. mau divaksin aja? Abi mah atos divaksin. Atos, Selamat. berarti aman ya? Ya. Aman gitu ya. Kalau tertular mah Pak ripuh, Iya. sakit mah ripuh beneran. Kalau yang sudah Bapak kantor? Sempet. Oh tuh, sempat. Abdi ge kan terus. Oh gitu kan, keluhannya ripuh Pak, Keluhan teh demam. teu tiasa nyium teh rasa Bu. Oh. Padahal nganggap teman. Iya benar. Astagfirullah. Dan itu rasanya berat ya Pak. Oh, berat. Abot pisan itu. Nah, Bu, iya alhamdulillah Pak Hajinya. Urang menerima informasi yang sangat akurat langsung dari sumbernya. Kan biasanya mah kopi paste. Mantap anu nyebatkeun kupat covid. Golepak we. Nah, masih banyak yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Mengpeung ya, mangpang mengpeung. Ibu tiasa silaturahmi ka dieu, terus Pak Haji oge aya waktu luang. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi sebelumnya ini ada curhatan lagi nih Bu. Tadi juga saya sudah ngasih curhatan ke waka kurikulum, ke waka kesiswaan. Nah, sekarang saya akan ngasih curhatan ke Ibu sama ke Pak Haji. Nanti kita dengarkan ada curhatan, tapi sambil minum kopi. Nah, kopi itu Bu namina kopi Robi. Kopi Robi teh kopi nate enak seueur picariosin. Ketua OSIS nu ngadamel teh. Iya Pak. Mantap disebut kopi Robi. Teu ngeunah jeung pi omongeun. Iklan nama. Punya orang tinggalnya Pak sambil santai sambil ngopi. Naon curhatan nu aya di SMK hiji. Matur nuhun. Sadayana. Bapak Ibu, guru-guru nu ngaping rejeng ngajari orang rejeng ti peti. Di mana
rerencangan babaladan nu teu weleh sauyunan sabagja jeung sasugema urang anggang di sakola duka dugi kairaha urang sadaya ku Allah ditang tayungan bisa urang pasti bisa mayunan coba ngelawan virus corona pasti urang pendak deui diaping ku guru-guru ngawangun Jabar juara di mana pangarsa Bapak Ibu guru-guru mengaping rejeng ngajari ti berang rejeng ti peti di mana saira rerencangan babaladan nu teu weleh sauyunan sabagja jeung sasugema urang anggan di sakola duka dugi kairaha urang sadaya ku Allah ditang tayungan bisa urang pasti bisa mayunan coba ngelawan virus corona pasti urang pendak deui diaping ku guru-guru ngawangun Jabar juara bisa urang pasti bisa mayunan coba ngelawan virus corona pasti urang pendak deui diaping ku guru-guru ngawangun Jabar juara
barusan kita sudah mendengarkan lagu curhatan gitu ya. Kebetulan lagu ini sudah setahun berarti umurnya. Jadi judul lagunya Ruruhit Kopid. Ruruhit itu anak panah, Bu. Kan ada yang Runcing. iya runcing. Jadi kalau Ngagayat. kena keluar itu sambil melukai juga gitu. Masuk melukai, keluar melukai. Jadi kebayang, Kopid itu posisinya melukai kita semua. Melukai perasaan, melukai hati, melukai jiwa, raga, semuanya. Kira-kira apa penangkalnya tadi? Sudah vaksin, sudah teknis vaksinnya sudah. Apa yang akan Ibu utarakan lagi? Saya di sini ingin menekankan ya. Ya. Kalau misalkan sedih ya lihat yang Ya. tadi ya curhat terus terang Bukan sangat pemain sulingnya menyayat sedih ya? hati. Oh, sangat menyayat hati. Semua orang pasti ingin kembali ke normal ya. Tapi ada ikhtiar yang harus kita laksanakan Ya. bersama ya. Dari mulai pemerintah sudah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi. Sekarang tinggal masyarakatnya. Ayo katanya mau bangkit lagi Ya. seperti sedia kala. Ya. Mau sekolah lagi, kangen guru-gurunya. Ya. Guru-gurunya udah lama tenyerekan. Ayo, kita butuh ikhtiar ya. Ya. Kita butuh usaha yang maksimal. Iya. Sekarang kita harus ngapain nih? Nah, kalau pengen sekolah, kalau pengen masuk lagi belajar seperti biasa, wah ya, nah mau tidak mau harus divaksinasi. Vaksinasi itu tidak apa ya, cuma sebentar Iya. divaksin itu cuman takutnya berlebihan mungkin Iya, ya, karena terlalu banyak hoax yang beredar di masyarakat. Sebentar, nggak nyampe 2 suntik juga sudah selesai sebetulnya untuk proses nyuntik itu. Nah, ada yang namanya kekebalan komunitas. Tadi 2.100 siswa yang sudah divaksin 170-an ya. Ya, 200 kurang. 200 kurang. Kekebalan komunitas itu akan terbentuk bila sudah 70% Pak yang sudah divaksin. Berarti sabaraha apa Haji? Nah, 70%. itu harus Serekene, atuh. minimal Pak itu, Minimal. minimal 70% kekebalan komunitas itu sudah terbentuk. Pasti nanti kalau misalkan belum divaksin pasti belum boleh PTM, belum boleh tatap muka. Sekarang itu mau tidak mau pasrah harus divaksin. Iya. Divaksin ya. Kekebalan komunitas 70%, misalkan dari satu sekolah itu 2.100. Nah, sekarang diperkirakan berapa orang nih 70%-nya yang harus divaksin. Iya. Itu minimal harus ada. Nah, prosesnya itu bagaimana? Nanti kalau kebijakan dari pemerintah itu sekarang yang sudah digulirkan itu untuk launching gebiar vaksinasi itu nanti tanggal 28 di Gedung Juang. 28 sekarang. 28 Di sekarang Gedung Juang. Agustus di Iya. Gedung Juang. Nah, silakan nanti mungkin ada kuota ya dari sekolah. Ya, ada. Ada kuota dari sekolah untuk divaksinasi di Gedung Juang. Gebiar pertama itu tanggal 28 Agustus di Gedung Juang. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, nanti untuk selanjutnya Puskesmas Pembina itu akan melaksanakan vaksinasi di spotnya masing-masing di wilayah binaan masing-masing gitu. Di sekolah gitu. Iya, ke sekolah ya rencananya ya. Terus ini biasanya orang tua itu anak itu kan bilangnya kata mama nggak boleh, kata papa nggak boleh gitu. Sekarang ibu atau orang tua di rumah masih betah gitu ya, jadi mengajarkan anak-anaknya di rumah gitu. Kalau misalkan sekarang sudah pengen kembali lagi normal, ayo dukung anak-anaknya untuk mau divaksin gitu ya, dukung. Kalau misalkan seandainya tidak ada dukungan dari orang tua, susah. Sekarang harus ada peran serta masyarakat kalau misalkan kita ingin kembali lagi normal ke kehidupan seperti dulu ya, gitu. Begitu Pak. Saya surat Ibu. Ya. Kan saya sudah divaksinnya. Yang kerasa sih memang tidak ada apa-apa gitu ya, hanya pegal-pegal biasa kalau udah disuntik gitu. Betul. Terus disuntik nageda henteu ngagatang 5 menit sebenarnya. Cos. Beres. 5 menit henteu kan gitu. Iya, betul. Tadi nggak nyampe 2 detik. Iya, detik. Ya, efek samping tadi kita belum sampai ya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh iya tadi yang kedua lah. Betul. Bismillah lundur. Sekarang mah kan pasti udah pengen sekolah, berarti mau dong divaksin. Ya. Itu kan sekarang harus ada merubah mindset ya. Kalau pengen sekolah harus divaksin. Nggak ada istilah kabur lagi ya lewat jendela, nggak ada. Jam heng. Tamah zaman Bapak dulu ya. Abdi mah aku getol-getol divaksin sehari 3 kali. Yang gara-gara beres corona teh. Kumaha Bu Ya, efekna? Efeknya biasanya ada yang nyeri di bekas suntikan. Ya, saya gitu. Ada pegel. Iya, pegel. Ada yang bengkak.
Kalau demam Heeh. minum obat, Ngantuk. tapi ngantah. Banyak makan. Keluhan terbanyak itu betul, keluhan terbanyak itu ngantuk dan lapar. Tuh, ya Iya. benar berarti. Abdi mah Keluhan, ka ayeuna eta Bu, ngantuk Oh, jeung eta mah lapar. bawaan. Sugan teh efek efek samping. vaksin nah nyarios teh kitu we. Abdi efek vaksin cing teh Efek mah. vaksin ya mah Nambi deui, langsung. nambi deui efek vaksin. Iya, eta mah efek sampingnya Efek ka standar langsung. berarti itu ya? Iya, Terjadi, bisa terjadi. makan banyak dan ngantuk. Nah, kalau misalnya kita mencermati berita nih, Bu. Heeh. Oh, kadang-kadang kan ada yang nge-share-nya informasi Iya, iya. duka di mana gitu. Oh, iya geus divaksin jadi kieu, jadi kieu. Itu bener nggak? Nah, kalau yang secara resmi ya, Heeh. yang dari dinas nasional itu tadi ya yang bengkak, nyeri Iya. di bekas suntikan, ada pusing, ada Iya. demam, ada. Selama ada yang berat itu dulu pernah ya, Heeh. yang sampai katanya nggak bisa jalan. Ternyata itu kan ada penyakit Oh. sebelum divaksin bawaan itu. Ya, Oh, iya, Bu. ternyata jadi Saya waktu mau Kejadian. divaksin itu dikasih kuesioner ya isian. betul. Berarti ngisi itu harus jujur berarti ya. Betul sekali Nah, ya. karena tidak akan mungkin dipaksakan kalau tidak Iya, memungkinkan. Oh. gitu. Nanti ada screening yang tadi sudah saya sampaikan Iya, ya, iya. ada screening dokter dulu, nanti Iya. lulus tidaknya gitu, baru divaksin. Setelah dilalui screening dulu terlebih dahulu ya. Gitu. Aya rencangan tah. Malum ti lemburnya. Vaksin. Urang dahar. Si pingsan. Mam abdi teh nya. Bek mam we. Dongkap tak ke tempat vaksin. Dites. Pas dites gula darah abdi teh nyangka gitu nya. Pak, gula darah normal? Ya naik 50, Bapak habis makan ya? Ya. Oh, normal. Nah, rencangan abdi atuh Bu. 352 ditolak. Pak, wih. Kumaonam. Nah, berarti kalau tidak memungkinkan Iya, pasti ditolak. betul, betul. Berarti sudah diperhitungkan Iya. secara teknis, betul. terus dosis dan lain-lain. Nah, itu sudah melalui kajian Iya, ya. Sudah melalui Jadi pelajaran. aman ya? Aman dong, Aman. iya. Pak Haji aman. Iya, Ini aman, vaksinasi kan pasti. sudah dari Februari Pak Haji ya. Ya sudah banyak sekali ini udah tahap keempat ya sekarang ya. Sekarang tahap ke-1 itu dulu tenaga kesehatan, terus kelompok lansia, Iya. masyarakat umum. Sekarang udah mulai disabilitas Iya. yang divaksin itu. Nah sekarang pelajar anak-anak yang masih muda, harapannya masih tinggi ya, masih cerah gitu. Masa kalah sama lansia kemarin yang sudah divaksin ya. Iya. Ayo betul. semangat, jangan nyari-nyari alasan karena orang tua, jangan. Kalau misalkan punya masa depan, punya cita-cita, harus punya semangat. Hilangkan rasa takut untuk divaksin. Jangan ada rasa siun. Jangan, nggak apa-apa. Iya, Wajar atuh. siun mah. Barudak milenial mah. Hmm. Di PHP-in aja bisa. Masa divaksin enggak? Iya, benar. Meme ya. Si Robi tah gitu. Pak Haji, Gitu. 50%, 70% 70%, minimalnya. iya. Jauh-jauhun ke 100 mah. Iya urang kumaha. Nah, Nembe 170 hampir mendekati 200. 200 lah. Kumaha ya? Kumaha aya naon kira-kira? Nah, ini harus disiasati sebetulnya. Tadi itu kalau untuk ke orang tua siswa, Mm-mm. tadi si ibu sudah menyampaikan bahwa semangat terus bertanya, ibu Ya. masih seneng ngebantuin Iya, so. anaknya, Iya, terus ngebanguninnya segala Ya. macamnya. Kalau ibu sudah merasa ini suntuk karena kita 2 tahun, setahun kan mau kedua, Iya. coba ibu memberikan motivasi ke anak, Mm-mm. Betul. apalagi khususon warga SMK Negeri 1 Iya. untuk memberikan dorongan semangat, ayo divaksin nak, Iya. ayo divaksin nak, biar kamu sekolah bisa tatap muka lagi, biar normal lagi, Iya. biar rambut kamu bagus lagi, biar disiplin kamu bagus lagi. Iya. Tidak ada, kan sedih Bu, sampai hari ini saya lihat Iya, iya. anak-anak kami di sini ada yang dikuncir, sedih, Padahal SMK Iya. 1 itu Bu terkenal sebagai SMK yang paling disiplin yang paling disiplin gitu. se-Kota Sukabumi. Terus saya sampaikan juga di sini Pak, saya sebetulnya tadi Ibu sampaikan Februari ya. Februari Nah, sudah awal mulai saya Maret sudah vaksin. divaksin, Maret, April selesai. Pada Bapak saat itu. masuk lansia berarti ya? Tidak, Tidak. saya sebagai pengurus Oh, warga. pengurus. dulu. Oh, iya, Oh, iya, dari iya, RT iya, RW. iya, iya. Nah, Tah, kebetulan. Kepala sekolah Iya. orangnya katanya waktu di dia Heeh, di RT RW. Jadi Iya, RW. pelayanan Dari publik bahasa ya? Oh, iya. bahasa jatah kepala sekolah mah kabur. kaburnya. Abi tinggal pisan ya teman nuker-nukerkeun undian nomor urut antri. Terus dalam perjalanan memang banyak pengalaman. Iya. Jadi ini motivasi juang untuk orang tua siswa Iya. agar senantiasa mendorong anak. Betul. Saya prihatin melihat pelaksanaan pendidikan di mana-mana, terutama di SMK Negeri 1. Jadi saya harapkan
orang tua siswa itu memberikan dorongan, motivasi, juang bagaimana untuk menjadi anak yang berguna di hari Sapu. esok. Langkah strategis Pak di komite Badai Kumaha ya menghadapi kondisi seperti ini Bu kan harusnya dipercepat ya Bu ya. Betul. Ada Makanya akselerasi, udah enak. betul. Datang mau vaksin, gejos, kabudakan mau mungkin gitunya. Langkah strategis dari komite sekolah. Insya Allah ini kebetulan sangat bertepatan ya kalau untuk saya, untuk komite, untuk kami bertepatan karena memang di kita belum melaksanakan kegiatan. Ya. Jadi dalam waktu dekat kebetulan ada program ini supaya ada vaksinasi di sekolah anak didik terus. Kebetulan kami akan mengundang para orang tua. Ya. Di samping ini sosialisasinya melalui Media sosial. BTV, terus karena kreativitas dari Ya. SMK Negeri 1 juga, kami akan mengadakan sosialisasi langsung Nah, dengan para orang tua siswa. sigana eta bakal jadi solusi Yang mudah-mudahan sampai akhir Agustus ini sudah selesai semua. Ya. Kita bisa menyampaikan Ya. bahwa ini loh. Karena yang akan kami lakukan sementara di 2 tahapan untuk yang kelas 10 dengan kelas 11. Yang lainnya menyusul, tapi Ya. akan terus berjalan. Ya. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman terus pemikiran yang cerah Ya. untuk para orang tua siswa sehingga mereka itu apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan untuk segera melaksanakan belajar tatap muka terrealisasi. Ya. Salinglah Ya. antara Ya. sekolah dengan orang tua karena kita juga sudah kesal sekali. Iya. Terus pengalaman aja buat saya, pengalaman buat seluruh orang tua. Tadi saya Maret. Ya. Maret secara vaksin Ya. saya sudah kebal. Kemarin di bulan Juli, karena ada warga gitu kan, maklum RW. Kalau ada warga yang tidak mau terus terkesan katanya kena harus dilongok harus segala macem. Jangan iya Bu, banyak Pak kasus yang sudah terkonfirmasi COVID langsung dikucilkan. Kan kalau orang kucil kan, kalau saya ada ngerasa diri nggak kebal, nggak jago, nggak divaksin. Saya menang, terus saya kasih segala macam, nggak jadi masalah karena memang saya kebal. Cuman kebetulan saya mau motoran wae, masuk angin meren gitu. Oke. Kumaha ya Bu? Kumaha? Nah, Ya. masuk angin tina motor, ada pusing, Ya. jadi ada tadi tak Iya. hilang penciuman. Teu tiasa anosmia. nyium tidak berasa. Tidak berasa. Padahal nganggap teman kita gitu. Nah, teman-teman kebetulan kan anak saya seorang di kesehatan. Papa, penciumannya hilang ya? Swab ya? Kata dia. Enggak, ngapain swab, papa sehat kok. Enggak, katanya celak-celak. Ya. Aduh, Digere. digere. Ya udah, istirahat aja papa katanya. Ya, saya pikir itu ternyata, makanya ini saya harapkan kepada seluruh anak didik SMK Negeri 1 harus mau divaksin. Ternyata sudah kena repot. Iya. Seluruh, waduh, jangan sampai lah. Iya. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan Iya. daripada kehujanan jibrung di tengah jalan. Nah, Susah. Kamu sebari pakai motor, kayak itu salah, dia salah gitu. Gitu Pak Eng. Iya. Jadi intinya, karena yang sudah merasa itu memang betul-betul sangat susah. Iya. Tidur nyari ragu, biasa diketupan. Eta berat. Berat. Biasa kita komunikasi gitu. Jadi Pak Eng cuma bisa Teleponan. telepon, hayang pepangin hes, hayang ngusep tepangin jeung bapak. Serba-serbi 3 minggu ini kita ini bener. Aku enak ngusip di kasur. Nah, gitu. Repot kan omong. Masa virtual ya. Ngusep virtual kan tidak jelas. Itu jadi saya harapkan kepada seluruh orang tua, terutama siswa SMK Negeri 1, ayo sama-sama beri semangat anaknya, beri pemahaman anaknya, jangan pernah dikasih hal-hal yang menakutkan pemikiran tentang imunisasi ini, karena tidak mungkin pemerintah menganjurkan kalau tidak ada tujuan yang baik buat kita. Iya, ini kan Betul. udah diuji klinis ya Bu Iya, ya, udah. panjang. Makanya sudah sangat Betul panjang. Pak, tadi katanya ya, Iya. kok udah divaksin masih kena. Ya, nah ini gimana Bu? Itu ada yang namanya efikasi Efikasi. vaksin. Efikasi vaksin yang sekarang nanti ke anak-anak akan itu kan coronavac ya, vaksin Sinovac. Iya. Efikasinya itu 65,3%. Jadi dia tidak 100% kebal Iya. terhadap vaksin. Iya. Ya kayak Bapak tadi kok saya sudah divaksin kok tetap kena ya.
Karena memang efektivitasnya cuma 65% menjaga kitanya gitu. Sisanya lagi yang 35% masih bisa kemungkinan kena. Tapi kalaupun kena tidak repot keluhannya gitu. Teripuh teuing Teripuh, gitulah ya. Pak. Terus sampai kena dirawat di rumah betul. sakit nganggo alat bantu Nah, napas itu ya. namanya teh. Nu dicolokkeun teh kitu teh. Alat Oksigen, oksigen. oksigen, Ya, oksigen. Bapak oksigen? Itu. Onto tuhnya. Pak Haji mah atuh diinfus oge digentos, Bu. Benar. Kalau ku kopi. Iya. Ya itu kalaupun sudah divaksin ternyata kok saya masih kena. Kalaupun kena tidak berat gejalanya. Berarti mun Gitu. kahujanan mah urang teh nganggo jas hujan ya. Nah. Paling rembes-rembes Betul. sakedik lah gitu nya. Teu jibret. Betul, betul. Iya. Tadi disyaratkan sama saya, Iya. motoran kehujanan gitu. Nah, Iya. Kalau kita sudah pakai jas hujan, paling juga hanya dinginnya aja. rembes-rembes gitu. lah. Betul, sedikit. betul, Tapi basah kuyupnya tidak. Iya. Iya. Emang jelas ya Pak Aing? Iya. Begitu, kena. Lihat orang kok repot bener, kalau gue kan enak. Nah, 2 hari kok sudah sirna lagi. Bu. Iya. Cuma 2 hari saya. Iya. Hilang penciuman, isomania ya. Insomnia. Insomnia. Anosmia. Anosmia. Anosmia itu saya rasakan cuma 2 hari, Bu, ketiga hilang. Karena tadi itu di doping sama putih. Nah, ternyata makan banyak itu makan banyak, makan sehat berarti Bu ya. sehat. Betul. Abdi tapan tos divaksin teh efeknya lapar. Iya. Makan Memayu. banyak, makan enak, memayu geringna henteu, memayu Nah, apa-apa teh. gitu. Tapi untuk jaga-jaga kita tetap kita ikuti Iya, prokes. iya, Iya. betul yang 5M itu. Prokes ini perlu kita jaga tetap. Makanya saya mengisyaratkan, menghimbau juga kepada kesiswaan ke seluruh Iya. ke pembina OSIS. Iya. Kalau kegiatan tolong prokesnya Iya. dikedepankan karena sebetulnya SMK Negeri 1 ini sudah layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka Iya. karena prokesnya sudah kita siapkan segalanya. Iya. Tinggal keberanian. Iya. Keberanian ini karena bagaimana niat. Iya. Insya Allah saya menyampaikan mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Iya. khusus untuk MK 1 umumnya untuk warga Kota Sukabumi dan Republik ini Iya. bisa segera melaksanakan tatap muka pembelajaran karena khawatir Iya. kalau tersimpan bisa 1 tahun lagi udahlah 2 periode 2 Lost generasi generasi, ini ya. hilang Indonesia Iya. ini. Kelas generasi ya. Ya, masalah sudah dikupas. Strategi sudah disiapkan. Tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Janten kieu Bu, Pak Haji sareng Ibu. Janten podcast Stekmen Sima ukurannya sanes waktos. Sanes jam. Tapi kopi Robi. Ya, kopi roti ya. Saeutik Iya, iya. tur pi Kita omongan. minumnya. Karena kopinya sudah habis, berarti Kopi Robi. kopi Robi itu seetik teu ngeunah tapi pi Pi omongan. omongan. Karena kopinya sudah habis, maka ya berakhir berarti obrolan kita Ya. ngawangkong urang teh. Ai sonona mah sononya, komo ka ibu sono gitu ka. Ya tak gitu. Nyasok ieu. Sono. Sono, karena kan kita jarang bersentuhan dengan dunia kesehatan. Bu abdi wae sabaraha kali narusin ka ibu masalah non istilah-istilah kesehatan. Iya, iya, Naon iya, tadi betul. teh? Heuh, Herd immunity. Paknya Herd dunia immunity. kita kan dunia pendidikan ya. Tuh. Ya. Jadi kurang bersentuhan dengan dunia-dunia lain. Nah, maka pang meungpeung cek abdi ge Kalau mumpung ada, aya ti Nah, mumpung ibu ti puskesmas aya kita bahas masalah ini sampai selesai. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera teratasi. Amin, amin. Mudah-mudahan target yang tadi yang minimal 70 bisa kita lewati Pak ya. amin, Yakin amin. bisa ya? Yakin. Yakin 100 bisa. Bisa, Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Stekmen Sima kompak Bu. Oh, mantap. Insya Allah kompak lah. Kompak. Bisa orang tua pasti ngadorong. Nah, kumargi kopi CF wayahna panginten obrolan teh orang pungkas Iya. sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah dirancang, apa yang sudah dipersiapkan bisa berjalan sesuai dengan Amin. rencana. Amin, amin. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi ya Bu ya, Amin, ya, ya. Pak. Siap. Pokoknya mah saur abdi teh kieu. Hiji tilu opat, stekmen si eueuh dua. Hiji, tilu, opat. Stekmen si Eueuh duana.